Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Willy Pontonowu. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tetap bersemangat di tengah-tengah wabah virus corona yang terus menyebar dan memberikan ketakutan, bahkan ketidakpastian bagi kita semua. Tetapi di dalam Yesus semuanya selalu pasti dan selalu dalam kendalinya. Oke saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan tentang di balik COVID-19 atau spirit yang ada di dalam atau di balik COVID-19. Lalu yang kedua saya memberikan satu tema, yaitu tentang lockdown atau terkunci. Dan pada hari ini saya akan memberikan satu tema tentang epidemi rohani. Seperti apa itu epidemi? Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat sebagai pegangan kita pada hari ini di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-23 mengatakan, "Selamatkanlah mereka seperti merampas mereka dari dalam api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan dan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Tetapi bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dunia." Saudaraku, berbicara mengenai epidemi adalah penyebaran virus atau penyebaran penyakit yang terus berkembang dengan cepat. Epidemi itu adalah suatu penyebaran yang tidak bisa dikendalikan oleh satu daerah tersebut. Sebagai contoh adalah virus corona yang asalnya dari Wuhan, dari China. Tetapi karena tidak bisa diisolasi atau tidak bisa dibendung oleh negara tersebut dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia, hingga ke Semarang, tempat saya berada. Dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Apalagi dengan adanya media sosial yang memberitakan kabar-kabar yang tidak pasti, yang tidak jelas sumber kebenarannya. Itu juga berbicara mengenai virus atau virus ketakutan. Epidemi adalah satu penyebaran yang tidak terkontrol dan tidak bisa dikendalikan oleh negara tersebut, sehingga pemerintah Indonesia melakukan lockdown sementara atau melakukan isolasi selama 1 bulan ke depan hingga 14 April. Tapi melihat perkembangan selanjutnya, apakah itu akan terus berlanjut atau tidak? Sebagaimana dengan virus corona yang terus menyebar, demikian juga dengan virus rohani. Terkadang tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan terkadang tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa kita orang benar, kita merasa kita orang yang sudah hebat, kita orang yang super rohani. Tetapi sikap, perbuatan kita menghamiri lingkungan di sekitar kita. Perbuatan kita menjadi racun yang mematikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengisolasi diri, adalah berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Lewat peristiwa ini, bukan waktunya kita menyombongkan diri dengan iman kita. Ada satu hamba Tuhan mengatakan, kita harus tetap beribadah. Ketika kita nggak bisa beribadah secara konvensional, ketika kita tidak bisa beribadah secara konvensional, itu menandakan kita orang yang penakut. Kita orang yang membatasi Tuhan, mengatakan Tuhan itu kalah dengan virus corona. Tapi ada satu perkumpulan lagi hamba Tuhan mengatakan, kita harus menjauhkan diri, mengisolasi diri dengan ibadah live streaming, ibadah di rumah, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang jadi persoalan bukanlah ibadahnya, baik di rumah atau ibadah secara langsung, tapi esensi dari ibadah. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah selama kita mengisolasi diri, kita melihat kehidupan kita, kita melihat hati kita melihat hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama? Atau kita justru menjadi batu sandungan dengan menyebarkan virus-virus yang mematikan, virus kebencian, virus kemunafikan, virus kesombongan, bahkan virus dosa-dosa hawa nafsu yang membuat orang-orang di sekitar pun ikut harus dengan apa yang kita lakukan. Epidemi rohani sangat berbahaya, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Mari saudaraku, lewat restorasi rohani ini, kita bawa hidup kita untuk terus mengalami pemulihan dari Tuhan.
sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Stop, hentikan epidemi rohani mulai dari diri Anda, sehingga kehidupan kita membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang senantiasa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.